Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus C. Di sini merupakan materi pembelajaran matematika SMP kelas 9. Masih ingat ya kalian tentang bentuk umum fungsi kuadrat? Yaitu fungsi kuadrat merupakan fungsi dengan bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, atau kita dapat tuliskan sebagai Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Bagaimana gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX plus C? Nah, di sini sebenarnya kita mempunyai bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus C. Ini bentuknya seperti grafik fungsi umum, grafik fungsi kuadrat bentuk umum ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana B-nya sama dengan 0. Jadi kalau Y sama dengan AX kuadrat plus C, ini sebenarnya bentuk dari fungsi kuadrat umum, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, tetapi B-nya 0. Jadi kalau B-nya 0, ini suku kedua kan tidak ada. Tinggallah Y sama dengan AX kuadrat plus C. Kalau A-nya tidak boleh 0 ya. A tidak boleh 0, karena kalau A-nya 0 nanti bukan merupakan fungsi kuadrat. Kali ini kita akan mencoba mengeksplorasi lagi melalui aplikasi GeoGebra. Kita coba buka linknya yang sudah Bu Guru persiapkan. Ya, mari kita mengeksplorasi bagaimana pengaruh A dan C terhadap fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus C. Di sini kita gunakan GeoGebra ya. Kita lihat pada posisi awal, yaitu misalnya A sama dengan 2, C sama dengan 0. Jadi ini seperti yang kita bahas pada pertemuan berikutnya atau video sebelumnya, yaitu untuk Fx sama dengan 2x kuadrat, karena A positif maka grafik terbuka ke atas. Kemudian untuk A-nya negatif maka grafik terbuka ke bawah. Dan kalau kita lihat titik puncak parabolanya itu baik A positif maupun A negatif adalah di titik 0,0. Ya, jadi ketika A-nya itu positif, misalnya A sama dengan 3, titik puncak parabola atau titik potong terhadap sumbu Y adalah di 0,0. Kemudian ketika A-nya negatif, maka titik puncak parabola juga masih di 0,0 dengan sumbu simetri atau titik garis tengahnya ini adalah Y sama dengan 0. Ini pada saat C sama dengan 0. Jadi ketika kita ubah C sama dengan 0, maka posisinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengeksplorasi bagaimana jika nilai C itu tidak 0. Nah, ketika nilai C tidak 0, kita coba untuk C sama dengan 1. Nah, di sini grafik fungsinya menjadi Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 karena C-nya 1. Nah, ketika C-nya 1, ternyata titik potong parabola terhadap sumbu Y itu berada pada titik 0,1. Ya, karena untuk X-nya 0, F0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 1, maka F0 ini hasilnya adalah 1. Jadi untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Jadi ada perubahan titik potong
parabola terhadap sumbu Y. Bagaimana jika C-nya 2? Ketika C sama dengan 2, ternyata grafiknya naik. Jadi titik potong terhadap sumbu Y juga naik. Semakin besar mengikuti nilai C. Jadi C ini berubah lagi menjadi 2, maka titik potong terhadap parabola terhadap sumbu Y juga berubah. Nah, ketika kita masukkan nilai nolnya di sini sebagai X, maka F0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 2, maka F0 sama dengan 2. Jadi Y-nya sama dengan 2. Dan titik potongnya yaitu 0,2. Kemudian coba kita lihat untuk C sama dengan 3. Hal yang serupa terjadi ya, jadi grafiknya semakin naik. Parabolanya semakin naik mengikuti besarnya C. Ya, titik potongnya semakin naik mengikuti besar C. Jika C-nya 4, juga berada di 0,4 titik potong parabola terhadap sumbu Y-nya. Kemudian jika C-nya 5, titik potong parabola terhadap sumbu Y juga 5. Nah, misalnya di sini kita lihat bagaimana ketika C-nya 3 tetapi A-nya berubah. Sama saja ya. Jadi, A ini hanya berpengaruh terhadap parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi kalau A-nya positif, dia masih terbuka ke atas, kemudian A-nya semakin besar, maka ini semakin sempit. Ya, grafiknya semakin runcing begitu ya. Kalau ini semakin landai. Ketika A-nya kecil, maka grafiknya semakin melebar atau landai. Itu pengaruh C positif terhadap fungsi kuadrat atau parabola. Sekarang bagaimana kalau C-nya negatif? Kita coba C diubah menjadi sama dengan negatif 1. Maka grafik fungsinya menjadi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 1. Nah, di sini titik potong parabola terhadap sumbu Y itu berubah menjadi 0, negatif 1. Ketika X-nya 0, F0 sama dengan 2 kali 0 dikurangi 1. Maka F0 sama dengan 0 dikurangi 1 sama dengan Y-nya adalah negatif 1. Jadi titik potongnya adalah 0, negatif 1. Ya, mestinya ketika kita ubah C-nya menjadi negatif 2, itu juga akan sama garis titik potong fungsi parabola ini terhadap sumbu Y adalah di 0, negatif 2, menyesuaikan nilai C-nya ya, titik potongnya itu. Kemudian kita ubah menjadi negatif 3, C-nya sama saja 0, negatif 3 titik potongnya. Kita coba sampai dengan posisi terakhir yaitu C sama dengan negatif 5, maka titik potongnya menjadi 0, negatif 5. Oke, kita kembali ke posisi awal ya. Kita kembali ke posisi awal untuk A sama dengan 2, C sama dengan 0. Kemudian bagaimana pengaruh C itu ketika A-nya negatif? Apakah sama dengan ketika A-nya positif? Jadi tadi ketika C-nya negatif itu kan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y-nya di daerah negatif ya di sini. Ketika C-nya positif, titik potong grafik terhadap sumbu Y berada di daerah positif, di atas. Jadi ketika C-nya positif, berarti titik potongnya ada di atas. Ketika C-nya negatif, titik potongnya ada di bawah. Ketika C-nya 0, titik potongnya ada di 0,0. Sekarang kita lihat untuk A-nya negatif. Berarti grafik kan menghadap ke bawah ya. Misalnya A-nya negatif 3. Jadi di sini ketika C-nya 0 kan fx sama dengan negatif 3x kuadrat, dia posisinya ada di perpotongan 0,0 sebagai titik puncak parabola ya. Kemudian bagaimana kalau C-nya positif? Kita coba lihat ke atas untuk A negatif 3, C1. Nah, di sini ternyata masih sama seperti ketika A-nya positif. Jadi titik potong parabola terhadap sumbu Y itu ada di 0,1. Di 0,1. Kemudian ketika C-nya 2, berarti titik potong parabola terhadap sumbu Y adalah di 0,2. Demikian juga ketika C-nya sama dengan 3.
Jadi titik potong parabola terhadap sumbu Y adalah di 0,3. Ketika A-nya 4, 5 juga terjadi hal yang sama. Jadi ketika C positif, maka titik potong parabola terhadap sumbu Y itu berada di daerah Y positif. Ya, ketika C-nya negatif, kita akan coba. Nah, ketika C-nya sama dengan negatif 1, grafik fungsi kuadrat menjadi negatif 3x kuadrat dikurangi 1, maka titik potong parabola terhadap sumbu Y itu berada di titik 0, negatif 1. Nah, dengan demikian C ini berpengaruh terhadap posisi titik potong sumbu Y terhadap parabola. Titik potong parabola terhadap sumbu Y. Ya, ketika C-nya negatif 2, maka titik potong parabola terhadap sumbu Y berada pada di titik 0, negatif 2. Ketika C-nya 3, masih berada di daerah negatif, yaitu 0, negatif 3. Jadi, intinya kalau C itu berpengaruh terhadap titik potong parabola terhadap sumbu Y. Ketika C-nya positif, titik potong parabola terhadap sumbu Y berada di daerah Y positif. Ketika C-nya negatif, maka titik potong parabola terhadap sumbu Y berada di daerah Y negatif. Tuh. Oke, jadi itu untuk eksplorasi GeoGebra kali ini. Ya, selanjutnya kita akan membuat penekanan terhadap apa yang sudah kita pelajari. Jadi, kita ulang kembali mengenai grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Untuk A lebih besar 0, maka parabola menghadap ke atas. Ini kan pembelajaran yang lalu ya. Kemudian, ketika A sama dengan 1, misalnya A sama dengan 1, kita ambil contoh, kemudian C sama dengan 0, grafik fungsinya akan menjadi Y sama dengan X kuadrat. Gambarnya adalah seperti ini. Pada titik awal, ya. A-nya sama dengan 1, C-nya 0, maka grafik fungsinya Y atau Fx sama dengan 1x. Kita tuliskan Y sama dengan X. Kemudian, ketika kita isikan A-nya 1, tapi C-nya positif 1, maka grafik fungsinya akan menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Sehingga grafik fungsinya ternyata naik ke atas. Titik potong terhadap sumbu Y-nya ada di titik 0,1. Titik potongnya naik ke atas. Sebesar 1 langkah. Ya. Jelas ya yang pertama. Kemudian kita ambil contoh lagi ya, ini sorry. Untuk C sama dengan 1, maka di sini akan naik 1. Ya. Kemudian contoh yang kedua, fungsi kuadrat untuk A lebih besar 0, parabola tetap menghadap ke atas ya. Kita coba nilai A sama dengan 1, C sama dengan 0, maka Y sama dengan X kuadrat, gambarnya masih sama di sebelah kiri. Kita hanya gunakan ini sebagai pembanding aja agar anak-anak selalu ingat. Posisi awal grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat itu seperti apa. Jadi Bu Erni gambar terus ini. Kemudian kita coba isikan X-nya, A-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 2. Maka grafik fungsi bentuknya menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Nah, seperti apa gambarnya? Nah, ternyata di sini ketika C sama dengan 2, grafik fungsi dari posisi awal itu naik sebesar 2. Nah, seperti ini. Titik potong terhadap sumbu Y naik, yaitu dari 0,0 tadi ya, menjadi 0,2. Untuk berikutnya, yaitu grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah C masih dengan A lebih besar 0. Maka grafik fungsi parabola masih menghadap ke atas. Ini kita coba ambil A-nya sama dengan 6. C-nya sama dengan 0, sehingga grafik fungsinya menjadi Y sama dengan 6X kuadrat. Kita coba lihat. Nah, di sini karena pengaruh A kan hanya pada melebar dan menyempitnya grafik fungsi ini ya.
Maka di sini grafik fungsinya ketika C sama dengan 0, itu fx sama dengan 6x kuadrat. Kita coba dengan C yang lain. Misalnya A sama dengan 6 dan C sama dengan 4. Grafik fungsinya menjadi seperti apa? Nah, ternyata grafik fungsi kan bentuknya Y sama dengan 6x kuadrat plus 4, atau kita sebut sebagai fx sama dengan 6x kuadrat plus 4, sama saja ya ini. Ketika A-nya 6, C-nya 4, maka grafik fungsi ini naik. Titik potongnya terhadap sumbu Y naik sebesar 4 disit 1, 2, 3, 4, yaitu di titik 0,4. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang keempat, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Ini grafiknya untuk A lebih besar 0 masih menghadap ke atas. Kita masih coba dengan A sama dengan 6. Ya, grafiknya, sehingga Y sama dengan fx sama dengan 6x kuadrat. Karena C-nya kita masih ambil 0 sebagai pembanding ya. C-nya 0. Kemudian bagaimana jika C-nya sekarang negatif? Kita coba, A-nya masih tetap 6, tapi C-nya negatif 5. Jadi grafik fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan 6x kuadrat dikurangi 5. Oke, Y sama dengan 6x kuadrat dikurangi 5. Di sini grafik fungsi kuadratnya C-nya adalah negatif. Ya, negatif 5. Maka dia turun. Ya, grafik fungsinya turun atau perpotongan terhadap sumbu Y-nya menjadi di titik 0,5. Nah, seperti ini. Jadi turun ke bawah. Oke, jelas ya? Yang berikutnya adalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah C dengan A kurang dari 0 atau A-nya negatif. Maka di sini yang perlu kita perhatikan bahwa parabola tersebut menghadap ke bawah. Ini A sama dengan negatif 2, C sama dengan 0. Nah, kita ambil bentuk awal dulu dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 2x kuadrat. Maka grafiknya menghadap ke bawah. Posisi C-nya masih 0 ya, jadi grafik fungsinya berbentuk fx sama dengan negatif 2x. Grafik fungsi mempunyai titik balik maksimum di 0,0, sehingga grafik fungsinya menghadap ke bawah. Dengan A sama dengan negatif 2. Sekarang kita akan lihat bagaimana pengaruh C. Di sini ketika A sama dengan negatif 2 dan C sama dengan 5, kita coba, kita lihat bentuk persamaan kuadratnya menjadi Y sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 5. Jadi ini bentuk fungsinya fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 5, berarti C-nya sama dengan 5. A-nya negatif 2. Maka grafik fungsi tersebut ketika C sama dengan 5, dia naik. Posisi masih menghadap ke bawah. Kenapa? Karena menghadap ke atas atau ke bawah ini kan pengaruh dari A ya. Ketika A-nya negatif, dia menghadap ke bawah. Titik baliknya adalah titik balik maksimum, yaitu di titik 0,5. Jadi perpotongan parabola terhadap sumbu Y di posisi positif atau berada di atas sumbu X. Ini sumbu X-nya. Dia berada di atas sumbu X. Kenapa? Karena C-nya positif. Oke. Kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu masih grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah C, tetapi A-nya lebih kecil 0 dengan parabola menghadap ke bawah. Kita lihat dulu bentuk awalnya, yaitu untuk C sama dengan 0, kita ambil A sama dengan negatif 2, sehingga Y sama dengan negatif 2X kuadrat. Persamaan kuadratnya seperti itu. Gambarnya seperti ini. Karena ini pembanding tadi ya. C-nya kita ambil 0, dia menghadap ke bawah dengan titik puncak atau titik balik maksimumnya di titik 0,0. Bagaimana kalau kita ambil nilai C-nya negatif? A sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 3. Maka bentuk persamaan kuadratnya atau fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan negatif 2X kuadrat dikurangi 3.
Kita lihat gambarnya. Di sini grafik fungsinya f(x) sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 3 dengan a-nya negatif 2, c-nya negatif 3. Maka grafik fungsi ternyata untuk c sama dengan negatif 3 adalah turun sebanyak 3 digit atau perpotongan parabola terhadap sumbu y berada di daerah negatif di bawah sumbu x. Oke, sekarang kesimpulan. Yang pertama, pengaruh A terhadap parabola. Ini kita ulangi dulu untuk disimpulkan. Yaitu ketika A lebih besar 0, maka parabola menghadap ke atas. Jika nilai A lebih kecil dari 0, maka parabola menghadap ke atas. Ya, persamaan kuadrat tidak boleh hanya, ini tadi keliru ya menyimpulkan. Ketika nilai A lebih kecil sama dengan 0, maka parabola menghadap ke bawah. Saya ulangi ya, yang kedua. Ketika A lebih kecil 0, maka parabola menghadap ke bawah. Jadi, ketika A-nya sama dengan 0 itu tidak disimpulkan karena dia bukan fungsi kuadrat, ya, tapi fungsi linier. Ketika A-nya tidak sama dengan 0. Ketika A-nya sama dengan 0, sorry. Kemudian yang berikutnya kesimpulan kedua. Pengaruh C terhadap parabola. Jadi nilai C ini merupakan nilai koordinat Y pada perpotongan parabola dengan sumbu Y. Ya. C ini adalah koordinat Y pada perpotongan parabola dengan sumbu Y. Nah, ketika C lebih besar 0, maka mengakibatkan titik balik parabola bergeser ke atas sebesar C. Atau titik potong parabola dengan sumbu Y bernilai positif. Ini kita masih mengasumsikan bahwa yang kesimpulan kedua ini bahwa B-nya 0 ya, sehingga ini titik balik parabolanya yang bergeser ke atas. Atau kalau secara umum itu titik potong parabola dengan sumbu Y itu bernilai positif ketika C-nya positif. Kemudian jika C-nya negatif atau C lebih kecil 0 mengakibatkan titik balik parabola bergeser ke bawah sebesar C atau titik potong parabola dengan sumbu Y bernilai negatif. Jadi di bawah sumbu X tadi titik potongnya. Begitu kesimpulan yang kedua kita. Sekiranya cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya dapat diserap oleh anak-anak sekalian dan bermanfaat, lebih paham mengenai bentuk grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Oke, salam matematika. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.